warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Saputra, mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro 2019 dengan NIM 150 161 90 10. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang praktikum pengukuran listrik pada jobsheet ke-8. Jadi jobsheet ke-8 ini tentang osiloskop, yaitu yang pertama tujuan praktikumnya. Yang pertama, mahasiswa dapat melakukan kalibrasi internal osiloskop. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat membandingkan hasil pengukuran tegangan osiloskop dengan tegangan multimeter. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat membandingkan hasil pengukuran frekuensi osiloskop dengan frekuensi multimeter. Kemudian yang keempat, atau yang terakhir, mahasiswa dapat menyimpulkan hasil dari praktikum yang dilakukan. Kemudian ada dasar teori, yaitu CRO merupakan singkatan dari cathode ray oscilloscope, yaitu suatu alat instrumen atau alat ukur yang menggunakan prinsip dasar bintik-bintik elektron yang mengeluarkan cahaya sehingga dapat dilihat pada layar. Ketelitian alat ini sangat bisa diandalkan. Kemudian kegunaan dari CRO dapat dikatakan multiguna. Alat ini dapat digunakan untuk melihat bentuk gejala-gejala, mengukur tegangan peak to peak, kemudian menghitung atau melihat beda fase, kemudian mengukur frekuensi gejala, dan lain-lain. Keistimewaan dari CRO ini adalah bahwa ia memiliki sumber yang memancarkan elektron-elektron ke suatu tabir yang berpencar kalau dikenai elektron. Arah gerak elektron ini dipengaruhi oleh suatu medan magnet yang berubah-ubah secara periodik seperti gigi gergaji yang sering dinamakan tegangan gigi gergaji atau TGG. TGG ini dibentuk oleh suatu multivibrator yang berada pada CRO. Ini adalah bentuk dari osiloskop. Dan ini kita bisa lihat bagian-bagian dari CRO tersebut. Seperti misalnya intensi yang merupakan tombol pengatur ketajaman gambar pada layar. Kemudian ada sweep var, yaitu mengatur lebar periode dari suatu gejala yang diukur untuk menstabilkan. Kemudian ada ground sebagai grounding terminal, kemudian ada VIN sebagai terminal input vertikal, kemudian ada pilot lamp yang merupakan lampu indikator jika CRO menyala atau aktif. Kemudian yang terakhir ada screen, yaitu untuk menampilkan suatu gejala yang diukur. Kemudian kita bisa lihat langkah kerja di sini. Kita lanjut pada data pengukuran. Kita lihat pada gambar yang ada di Proteus. Jadi kira-kira rangkaian akan dibuat menjadi seperti ini. Jadi yang ada di sisi kanan atas itu merupakan osiloskop. Nah, kita bisa setting dengan membuka tampilan debug, terus kita klik digital osiloskop. Nah, ini digunakan untuk men-setting tampilan osiloskop. Jadi di sini sudah saya buat data pengukuran. Yang pertama saya menggunakan AC volt yang indikatornya menunjukkan angka 155 volt. Kemudian yang kedua 148 volt dan yang terakhir yaitu 141 volt. Nah, jadi di yang pengukuran pertama ini saya menemukan hasil simpangan yaitu 75,46 volt, kemudian yang di data kedua yaitu 75 volt, kemudian yang di data terakhir yaitu 141 volt ini saya menemukan simpangan sebesar 70,3 volt. Kemudian ada pengukuran frekuensi. Jadi sebelumnya frekuensi ini ditentukan pada VISIN. Di VISIN ini kita atur terlebih dahulu. VISIN ini kita atur terlebih dahulu agar frekuensinya menjadi 100 Hz gitu. Kemudian setelah kita atur, kemudian kita atur pada osiloskop. Tampilannya seperti ini. Jadi T per div-nya kita lihat di sini bertuliskan 1 milisekon ya. Jadi 1 milisekon ini kita rubah satuannya menjadi 1 sekon. Jadi
menjadi 0,001 gitu. Kemudian div-nya sendiri ini yaitu lebar frekuensi. Di sini kita hitung dan kita telah masukin datanya menjadi 10 gitu. Kemudian oke. Jadi kita lanjut lagi. T atau periode ini merupakan A dikali B, yaitu menghasilkan nilai 0,01. Kemudian frekuensi yang didapat yaitu 1 per T, yaitu menghasilkan nilai 100. Dan data yang saya dapatkan di sini yaitu simpangannya menghasilkan nilai 0. Oke. Kemudian ada pertanyaan di sini, coba saya jawab. Yang pertama, apa keuntungan dan kerugian pemakaian CRO sebagai alat ukur jika dibandingkan dengan pemakaian alat ukur elektronik lainnya? Yang pertama, CRO lebih murah dibandingkan dengan alat pengukuran tampilan lainnya. Kemudian yang kedua, CRO memiliki berbagai macam resolusi, geometri, bahkan rasio yang dapat kita ubah kualitas gambarnya. Kemudian yang ketiga, memiliki sudut tampilan yang berkualitas. Kemudian yang terakhir yaitu CRO memiliki pencahayaan yang bagus dan memberikan servis yang dapat bertahan hingga jangka waktu lama. Jadi untuk pemakaian jangka waktu lama ini CRO ini bagus gitu. Dan untuk tampilan displaynya juga ini sangat mendukung untuk kita dalam melakukan pengukuran gitu. Kemudian yang kedua, berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, dapat saya simpulkan bahwa hal-hal yang menyebabkan terjadinya kesalahan pada pengukuran serta perhitungan ialah terjadinya kesalahan ketika melakukan pengamatan, yaitu hal ini terjadi sebagaimana yang telah dijelaskan pada nomor 1, di mana kekurangan pada skaloskop ini ialah sulitnya untuk membaca nilai yang terukur. Jadi kita perlu mengamati dengan seksama apakah puncak pada gelombang yang ditampilkan berada pada posisi yang sesuai gitu. Berdasarkan poin-poin tersebut dapat diketahui bahwa kemungkinan terjadinya kesalahan pengamatan menjadi semakin besar apabila kita tidak mengamati tampilan pada skaloskop dengan seksama. Jadi jika kita tidak memperhatikan atau tidak melihat dengan teliti pada skaloskop, itu sangat mungkin terjadinya kesalahan gitu. Kemudian yang ketiga, rata-rata kesalahan rata-rata dari simpangan ini adalah 73,58. Oke. Sekian penjelasan dari saya tentang laporan praktik job sheet ke-8. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.